pada kesempatan yang baik ini, kami dari tim Bangkit ingin sekali memberikan informasi yang cukup, mungkin untuk Bapak Ibu di prodi atau Bapak Ibu di kampus, sebelum memberikan approval kepada siswanya ikutan Bangkit atau program MSIB lainnya, mungkin dengan mendengarkan ini jadi punya lebih insight, wah ini cocok, wah ini manfaatnya kira-kira begini. Nah, salah satu yang mungkin paling penting dan menjadi komponen utama Bangkit adalah bagian metode dan kurikulum belajar yang kami sediakan untuk semua peserta Bangkit. Nah, Bapak dan Ibu yang paling dekat dan yang kami sedang buka saat ini adalah untuk mulai di Agustus 2024 mendatang. Di semester ganjil ini pembelajaran akan mulai selama 40 minggu, berakhirnya nanti di bulan Januari tahun depan. Nah, selama 900 jam belajar, mayoritas siswa akan belajar dengan metode yang Bapak Ibu bisa lihat di layar yang berwarna biru, merah, hijau, dan kuning. Memang dari 900 jam ini mayoritas digunakan untuk belajar di keahlian teknologinya masing-masing. Jadi kalau nanti putra-putrinya ada yang mengambil Android, berarti di sana belajarnya 485 jam Android. Dan bagaimana dengan yang jam-jam yang lainnya? Nah, ini terbagi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi semisal nanti ikut kelas Android, akan ada kelas juga sinkronusnya yang ketemu secara online di Google Meet dalam kelas berukuran 50-100 orang, diajar langsung oleh pakar dari industri. Seperti yang tadi Pak Direktur di awal sampaikan, memang benar Bapak Ibu bahwa yang mengajar di Bangkit mayoritas sekitar 80% itu berasal dari industri. Dan tidak hanya itu, peserta juga tidak akan sendirian belajar, karena nanti di kelas yang berukuran 25 orang akan ada bimbingan mingguan, ketemu dengan kakak kelas terbaik Bangkit yang akan ngebantuin proses belajar dari siswa dari awal sampai dengan berhasil lulus dari Bangkit. Itu yang warna hijau. Dan kalau bagian paling terakhir nih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang paling disukain oleh anak-anak Bangkit biasanya adalah capstone project. Ini adalah satu momen di mana mereka harus berkelompok dari learning path yang berbeda, menyajikan sebuah produk yang menyelesaikan masalah real di lingkungan kita. Jadi ada yang membuat aplikasi, ada yang membuat website, ada yang membuat Internet of Things gitu ya. Kalau sekarang teman-teman atau Bapak Ibu belum kebayang apakah bisa, jawabannya bisa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. 90% tingkat kelulusan di Bangkit membuktikan bahwa kesungguhan teman-teman untuk mengikuti Bangkit nanti akan terukur di akhir. Mayoritas 90% itu berhasil lulus dari program ini. Dan hal yang menarik dari Bangkit adalah teman-teman tidak hanya belajar teknologi, melainkan juga belajar tentang soft skill dan juga bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan nanti mau masuk meja interview, ditanya tentang 3 hal yang menjadi kelebihan dari diri kita apa sih? Nah, sesedetail itu teman-teman akan diajarin sama pengalaman belajar di Bangkit sampai nanti mengerti gimana sih mengaplikasikan 4 kuadran manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari supaya kita setiap orang punya 24 jam yang sama tapi kita bisa lebih produktif, lebih menghasilkan banyak karya gitu ya. Itu juga nanti akan diajarkan di Bangkit. Dan yang terakhir juga akan belajar bahasa Inggris karena ini sudah menjadi bahasa wajib ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk menguasai bahasa Inggris. Jadi nanti di sana akan diajarin langsung oleh instruktur penutur asli. Jadi yang sekarang ini contohnya ada pengajar dari Inggris, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat yang sedang mengajar mahasiswa di Bangkit dalam kelas kecil ukuran 25 orang. Jadi memang fokusnya untuk belajar conversation. Teman-teman jangan khawatir tidak membutuhkan keahlian berTOEFL 8 gitu ya untuk atau berapa lah untuk masuk Bangkit, dan memang tidak ada saringan bahasa Inggris sama sekali. Justru teman-teman yang ikutan Bangkit 92% mengatakan jadi semakin percaya diri dengan kompetensi bahasa Inggris setelah ikutan Bangkit. Nah, jadi jangan khawatir, justru akan semakin belajar lebih bahasa Inggris di Bangkit. Nah, hal yang paling menarik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dari Bangkit tahun ini adalah kami membawa 4 materi baru AI. Tadi Mbak Dara sudah sampaikan betapa posisi kayak AI engineer itu sangat-sangat dicari. Ataupun bukan AI engineer, profesi lain yang menggunakan data, menggunakan otomasi, menggunakan prompt dalam
keseharian to-do-nya itu semakin dibutuhkan. Oleh karena itu ada 4 materi di Bangkit Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang akan disajikan untuk semua peserta Bangkit. Terlepas dari pilih learning path yang mana, mau Android, machine learning, atau cloud, pasti akan mendapatkan materi AI yang ada di Bangkit. Kira-kira seperti ini detailnya. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini ingin men-screenshot bagian ini juga boleh. Ini salah satu bagian yang paling penting yang ada di Bangkit. Kita dagingnya Bangkit mungkin ini Bapak Ibu dan teman semuanya. Dan bagian yang AI itu diajarin di paruh terakhir menjelang selesai, kalau bisa dilihat di layar. Kira-kira seperti ini belajarnya. Jadi bayangannya teman-teman, nanti di LinkedIn ada tambahan minimal 10 sertifikat di akhir program. Dan ketika teman-teman melengkapi LinkedIn dengan detail tersebut, yang mana bagian dari nanti soft skill assignment teman-teman ya, salah satunya adalah mengupdate LinkedIn kalian. Gitu. Kalau employer tahu, anak Bangkit, oke. Jadi yang tadinya mungkin 30 menit interview jadi lebih singkat. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah mengatakan dirinya adalah lulusan Bangkit, berarti minimal checklist kelas dasar sampai kelas mahirnya sudah terlengkapi. Berarti sudah dapat kompetensi bahasa Inggris, sudah ada 7 kelas soft skill yang diikuti, dan insya Allah yang diterima di Bangkit adalah teman-teman dan mahasiswa-mahasiswa yang sangat-sangat niat gitu ya, karena daftarnya juga ada beberapa lapis. Nah, nanti akan saya sampaikan di akhir bagaimana proses pendaftarannya. Nah, ini juga salah satu slide yang penting, teman-teman semuanya kalau mau screenshot juga boleh. Ini buat nanti bahan bernegosiasi dengan Bapak Ibu dosennya di Prodi. Jadi inilah 6 manfaat utama yang bisa teman-teman dapatkan tanpa biaya sama sekali, karena Google dan Kemdikbudristek sudah menyediakannya untuk teman-teman. So, ini adalah kesempatan mungkin sekali seumur hidup teman-teman untuk bisa ikutan Bangkit di batch kedua tahun 2024 ini. Semua manfaat ini teman-teman akan dapetin dari nggak cuma belajar, tapi juga dapetin bonus-bonus di akhir. Tadi poin 1, poin 2, 3, 4, dan 6 sudah dibahas teman-teman ya, tadi di awal oleh Mbak Dora juga. Saya mungkin ingin mengulas poin 1 dan poin 5 tentang sertifikasi global dan juga kesempatan kerja. Jadi nanti teman-teman bayangkan kalau sudah belajar di Bangkit, kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh jadi peserta dengan nilai yang baik, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk sertifikasi global juga dari Google. Ini gratis. Kalau kalian cek harganya untuk let's say Google Associate Cloud Engineer berapa ratus dolar, boleh dicek di internet, itu kalian akan dapatkan secara gratis. Buat teman-teman kalian lulusan universitas manapun, ketika memegang sertifikasi global ini, maka kalian akan kompatibel untuk dibandingkan dengan lulusan serupa dari kampus lain di negara lain, karena standarnya sama sertifikasi global ini. Itu yang nomor 1. Untuk yang nomor 5, nanti di akhir buat para lulusan akan ada kesempatan mengikuti bursa kerja online. Jadi teman-teman bisa mendaftar di hiring partner yang sudah bermitra dengan Bangkit untuk menyediakan lapangan pekerjaan baik full time ataupun magang khusus untuk lulusan Bangkit. Nah, ini salah satu feature yang unik banget. Jadi kalau ikutan Bangkit tuh kayak dari hulu ke hilir teman-teman, manfaatnya lengkap. Ini kira-kira gambaran sessionnya. Teman-teman perlu laptop, perlu internet, perlu kesungguhan yang paling penting untuk mengikuti kelas-kelas yang ada di Bangkit. Nanti belajar dari berbagai expert, nggak cuma dari Google, Gojek, Tokopedia, atau Traveloka, tapi juga lebih dari 30 perusahaan yang mengirimkan karyawannya untuk mengajar di Bangkit. Ya, ini juga yang tadi kami sampaikan, penutur asli yang mengajar di Bangkit, ini sesi bimbingan mingguannya bersama alumni terbaik Bangkit. Dan ini adalah 10 tim yang saat ini sedang mendapatkan pendanaan 140 juta rupiah untuk merealisasikan cita-cita mereka membangun startup impian. Nah, buat teman-teman apalagi dari vokasi ini, aku yakin banget banyak jiwa-jiwa kewirausahaan yang mungkin terpendam, ini sangat bisa disalurkan di Bangkit. Karena nanti di proyek akhirnya teman-teman bisa memilih jalur entrepreneur supaya menjadi yang terpilih, seperti yang teman-teman lihat calon-calon startup yang ada di layar. Nah, buat kami di Bangkit, kami sangat membuka
lebar-lebar pintu program ini buat para pendaftar dari jenjang D3 dan D4. Karena terbukti dari 2 semester yang lalu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebanyak 93% mahasiswa D3 dan D4 yang mengikuti Bangkit itu berhasil lulus. Ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata 90% yang ada di Bangkit. Artinya ini luar biasa, teman-teman. Tidak hanya jurusan vokasi yang terkait IT aja ya, tapi teman-teman dan Bapak Ibu bisa lihat di layar itu dari ada yang teknik elektronika, ada yang dari administrasi bisnis, perbankan, perpustakaan, teknik olahan migas, dan lain sebagainya bisa mengikuti Bangkit. Karena memang program ini sangatlah inklusif, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dari prodi manapun boleh mengikuti Bangkit, kecuali prodi yang memang tidak diperkenankan oleh Kampus Merdeka. Ya, nanti ada di bagian syarat dan ketentuan. Dan dari lulusan 2 semester lalu ini kami melihat bahkan ada 3 diantaranya dari PNJ, dari 11 Maret, dan dari Unibrau, dari jenjang D4 dan D3 yang berhasil mendapatkan pendanaan calon startup yang tadi kami sampaikan. Jadi ini membuktikan ya, mahasiswa vokasi tidak kalah gigih dan semangatnya untuk mengikuti program ini. Oleh karena itu teman-teman, kami mengundang teman-teman di sini untuk mengikuti jejak langkah para alumni yang sudah mengikuti Bangkit dan berhasil. Salah satunya adalah ada Nuril Hidayati, dia datang dari D4 SI Geografis di Gajah Mada. Nuril ini memang latar belakangnya geografis yang ada hubungan dengan informatika. Jadi ketika mengikuti Bangkit, Nuril ini mengambil kuliahnya machine learning karena dia suka banget sama data. Dan karena menjadi salah satu lulusan terbaik Bangkit, maka Nuril bisa meraih sertifikasi global dari Google yang bernama TensorFlow Developer Certifications. Dan ini juga yang membawanya dia berkarir ke Badan Informasi Geospasial sebagai seorang back-end engineer. Juga ada Sang Bintang Putra Alam, teman-teman semuanya. Sang Bintang ini panggilannya Bintang sih. Bintang ini salah satu lulusan Bangkit yang juga mendapatkan sertifikasi global dari Google dan saat ini berprofesi sebagai mobile developer di sebuah perusahaan bernama Digio.id. Nah, ini juga salah satu lulusan yang membanggakan kita semua ya. Pasca program Bangkit tidak lama setelahnya langsung mendapatkan pekerjaan. Ini juga salah satu lulusan inspiratif dari Politeknik Negeri Banyuwangi yang memiliki disabilitas, namanya Teddy, baru lulus banget semester kemarin. Dan saat ini masih meniti karirnya dan salah satu proyek yang dikerjakan sekarang adalah proyek untuk terkait dengan bidang lingkungan dan masih menuntaskan studinya di sana. Nah, waktu di interview terakhir sama Teddy, dia bilang pengen banget jadi seorang back-end engineer. Makanya di Bangkit dia pun mengambil jurusan atau alur belajar cloud computing. Kira-kira itu 3 dari 1000-an lulusan Bangkit yang ceritanya bisa teman-teman lihat di internet, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, atau YouTube. Teman-teman bisa ketik aja #live@bangkit atau #live-after-bangkit. Kalau live@ berarti ceritanya datang dari seseorang yang masih berstatus peserta. Kalau #live-after-bangkit ceritanya datang dari seseorang yang berstatus alumni. Jadi sama-sama serunya, cuma beda. Kalau yang #live-after biasanya cerita tentang pekerjaan, cerita tentang aktivitas pasca kuliah, dan lain sebagainya. Ini banyak banget, ada ribuan di sosial media, bisa teman-teman temuin sendiri. Oke, ini bagian yang terakhir, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Program ini nanti akan dimulai di Agustus. Kalau ketentuan Kampus Merdeka, mahasiswa yang bisa mendaftar dan mengikuti adalah mahasiswa D4 yang Agustus nanti di semester 5 ataupun mahasiswa D3 yang di Agustus nanti semester 4 minimum. Jadi kalau lebih dari itu boleh, tapi minimum di Agustus nanti kalau mahasiswa D4 itu semester 5, mahasiswa D3 itu semester 4. Nah, ini ketentuan yang sifatnya mutlak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya karena datangnya dari Kampus Merdeka. Tidak ada persyaratan prodi, tidak ada persyaratan CV, tidak ada persyaratan IPK ataupun portofolio, sama sekali tidak ada. Karena yang kami inginkan adalah siswa yang berhasil melakukan registrasi ini secara menyeluruh. Nah, step pertama Bapak Ibu semuanya dan teman-teman bisa mengunjungi website
j.co/bangkit. Nah, ini slide terakhir saya, boleh difoto, mungkin langsung nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah website yang sangat sederhana. Saya boleh share sedikit di sini. Kalau teman-teman masuk ke dalam laman ini, nanti ada tombol biru Apply Now, boleh diklik. Nanti tombol Apply Now ini akan membawa kalian ke sini, hanya mengisi nama, email kampus, alamat, nomor WA, statusnya di jenjang pendidikan apa, nama universitas. Udah, tinggal di-submit. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman akan langsung mendapatkan email dalam 3 jam ke depan setelah submit. Isinya adalah form lengkap, di mana teman-teman akan diminta untuk mengisi detail apa sih alur belajar pilihan kamu, dari prodi apa sih, terus dari kota mana sih, dan lain sebagainya. Nah, itu step 2 teman-teman. Dan yang step 3 yang menjadi satu-satunya ukuran alias filter penerimaan peserta adalah assessment test. Jadi nanti akan ada tes dasar pemrograman, akan ada tes dasar sesuai dengan learning path pilihan, dan juga tes personality. Tips dari kami, pelajarilah dasar alur belajar yang teman-teman akan pilih. Contoh, kalau mau pilih Android, berarti harus dipelajari sedikit. Apa sih itu Android? Apa sih yang dimaksud dengan logika pemrograman? Apa sih Kotlin? Apa sih bahasa dasarnya Android itu Kotlin apa sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat simpel, teman-teman. Cuma nanti kami akan men-stack rank alias mengurutkan 4.500 peserta yang kami pilih berdasar hasil dari tes assessment ini. Jadi purely benar-benar datang dari tes assessment aja, teman-teman jangan khawatir. Makanya dari sekarang sambil belajar dasar-dasarnya juga supaya bisa lolos dan terpilih menjadi salah satu peserta Bangkit 2024 batch 2. Menutup sesi ini, mungkin kami dari tim Bangkit mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan oleh Direktorat APTV bisa kembali berbagi di sesi ini dan juga memberikan manfaat yang sama, yang luas untuk semua mahasiswa vokasi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita berjumpa di Q&A lanjut ya, Mas ya, di sesi berikut ini. Terima kasih semuanya. Ini ada yang bertanya soal link presentasi, mungkin nanti kita jawab di Q&A ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya buat waktunya.